Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini hari Jumat 17 September 2021 Ibu kembali diminta oleh anak-anakku untuk mengisi keputrian. Puji syukur sekali lagi senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tangguh, Indonesia juara, Jabar lahir batin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan membawa tema 8 tanda dewasa secara mental. Dan untuk anak-anakku sekalian, pembicaraan kita pada hari ini adalah sederhana, yang sudah tidak menarik minat lagi mungkin. Nah, itu salah satunya. Jadi 8 tanda dewasa secara mental itu diantaranya tadi pembicaraan sederhana yang sudah tidak menarik minat kita. Itu yang setidaknya harus malah kata sederhana tadi menjadikan perhatian kita. Nah, kemudian yang keduanya, lebih banyak dalam hidup kita itu memaafkan. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain? Jangankan memaafkan sahabat, teman, terutamakan kita bisa memaafkan peranan orang tua. Ketika hari ini kebutuhan kita belum terpenuhi, nah bisa nggak kita memaafkan orang tua dengan apa? Dengan berbalik ikut mendoakan. Kemudian yang ketiganya, kita harus lebih berpikiran terbuka. Nah, dengan berpikiran terbuka, dengan berpikiran kita senantiasa berbaik sangka dengan orang lain, atau kata agama itu adalah berhusnuzon, maka itu yang harus juga kita lakukan sebagai salah satunya dari ciri tadi. Yang keempatnya adalah tidak memaksakan cinta. Apa sih tidak memaksakan cinta? Artinya ketika kita ingin, kemudian kita mau sesuatu hal, nah dengan penuh kecintaan kita, harapan kita mau itu, tapi kembali lagi ingat, jika saja itu belum kita miliki, tentunya kita harus merelakan. Jadi tidak memaksakan cinta dalam pemahaman yang masih luas, yang masih global. Kemudian juga bagaimana bisa kita sanggup menerima perasaan sakit hati. Tentunya sakit hati itu memang tidak enak, tidak membuat kita nyaman. Maka itu yang harus kita biasakan, kita bisa menerima. Kemudian yang keenamnya yaitu adalah jangan menjudge orang lain. Jadi jangan mudah kita menjudge orang lain, terlebih lagi ketika orang lain belum tentu bersalahnya. Kalaupun orang lain memang itu bersalah, tentunya menjudge orang lain itu perlu kehati-hatian. Kita jangan sampai kita menjudge orang lain dalam ranah yang kita sendiri malah sebetulnya Allah sedang membuat kita. Bagaimana bisa kita penuh kehati-hatian menjudge orang lain, baik itu positifnya, terlebih lagi ketika kita menjudge orang lain negatif, itu yang perlu kehati-hatian. Kemudian yang ketujuhnya yaitu lebih memilih diam daripada terlibat, contohnya dalam perkelahian, terlebih lagi yang tidak masuk akal. Contoh, ketika kita mau vaksin, memang kesiapan mental di sini menunggu, ngantri, dan dengan situasi dan kondisinya, keadaannya yang tidak memungkinkan, itu memang sesuatu hal yang boleh jadi di sini kita harus terlibat dalam keinginan untuk terus bersabar. Kemudian kita juga berusaha untuk tidak melibatkan diri jalan-jalan dengan orang lain, dalam arti tujuan kita divaksin harus segera kalau memang antrian kelas kita itu sudah dimulai. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan kita itu jangan bergantung pada orang lain. Artinya kita tetap bisa menemukan kebahagiaan kita. Jadi ketika hari ini kita ke kelas 12, kebagian misalnya antri untuk vaksin, kita harus cerdas. Untuk apa? Untuk mengetahui jadwal kita. Ketika jadwal kita belum masuk, cari tempat yang sekiranya pendengaran kita
komunikasi kita, perhatian kita bisa lebih lebih apa ya, kita bisa lebih tetap, kita bisa ada di tempat yang nyaman, aman, kemudian informasi pun tetap bisa kita dengar. Sehingga dari 8 tanda dewasa secara mental itu memang perlunya pembiasaan. Nah, 8 mental ini akan nampak seperti kita dewasa tatkala memang kitanya itu tawakal tu Allah. Dan kedewasaan ini di dalam Islam tentunya, kalau boleh ibu kita satu paham, hendaklah kita itu belajar betul-betul merealisasikan apa makna dari Asmaul Husnanya. 99 Asmaul Husna itu bukanlah asal sebagai nama, tapi itu perlu renungan kita, dimana kita pun harus meminta kepada Allah untuk diberi kemudahan dalam meneladani. Realisasinya pun bagaimana dalam keterangannya, bahwa ciri daripada realisasi Al-Quran itu, lihatlah akhlaknya kekasihnya Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan mustahil kita itu harus mampu, harus bisa merealisasikan, meneladani apa yang memang Rasulullah contohkan, apa yang memang Rasulullah teladankan untuk kita. Susah memang ketika memang hati kita tidak mau menerima, tetapi ibu yakin anak-anakku semuanya insya Allah bisa. Ya, bagaimana kita hari ini dimudahkan untuk mencari ilmu, bagaimana hari ini kita diberikan sesuatu hal yang berbeda, terbalik dengan di dunia beberapa tahun ke belakang. Dengan COVID-19 ini tentunya Allah mau kita semakin tawakal tu Allah. Allah mau kita cerdas mensikapi. Belajar di rumah bukanlah hal mudah. Ketika di sekolah pun ini perlu pembiasaan diri, perlu kesiapan diri, terlebih lagi di rumah, di mana kita dipahamkan, orang tua pun harus memahami siapa kita ketika di rumah. Padahal terkadang orang tua pun butuh juga bantuan kita. Sehingga di sini kesiapan mental menuju kedewasaan itu memang hendaklah kita harus pandai. Adanya level kecerdasan yang tentunya kita harus membiasakan, kita harus mengasahnya. Dengan apa? Dengan tawakal tu Allah, dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang santun, dengan etika. Bagaimana Indonesia di masa lalu bangga dengan adat ketimurannya. Hayu kita bismillah lagi, mari kita biasakan lagi bahwa yang namanya akhlak itu, bahwa yang namanya etika itu haruslah kita biasakan dari mulai sekarang ini. Mari kita dengan 5M-nya pun bukan sekedar 5M biasa, tetapi 5M dengan dasar tawakal tu Allah. Dan insya Allah itu semua adalah terrealisasi di dalam ajaran Islam kita, yang haruslah Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya sekedar bahwa kita mengaku menepuk dada sebagai muslimah yang hebat tatkala kita tidak paham dengan sahabat sendiri yang hari ini mendapat masalah. Kita cuek dengan teman kita sendiri, kita cuek dengan kondisi orang tua. Ayo biasakan apa yang menjadi kesantunan, apa yang menjadi pembiasaan, bagaimana seharusnya seorang anak terhadap orang tua. Ringankan dengan kalimat kita yang sabar, ringankan dengan akhlak kita yang senantiasa sederhana. Biasakan dengan sholatnya, biasakan dengan akhlak-akhlak yang baiknya, dengan hal yang kecil, dengan hal yang mudah. Untuk itu terima kasih anak-anakku atas waktunya. Bagi ibu, sekali lagi kalian adalah masa depan kami. Ibu yakin bahwa kalian hebat di masa depan dengan Islam yang rahmatan lil alaminnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.